Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairan Gibran Utama dari kelas 94, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan teks monolog saya yang berjudul tentang ekonomi sekarang ini. Saya berbicara tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering kita anggap rumit, ekonomi sekarang ini. Ekonomi bukan hanya soal angka, uang, atau grafik di televisi. Ekonomi ada cerita tentang bagaimana orang tua kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ekonomi adalah tentang harga beras pasar, uang saku kita yang kadang terasa cukup dan kadang terasa pas-pasan, serta bagaimana masyarakat bisa hidup layak di tengah perubahan zaman. Kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang, ada dua sisi yang bisa kita rasakan. Di satu sisi, perkembangan teknologi membuka peluang besar, belanja bisa dilakukan lewat gawai, bisnis bisa dijalankan hanya dari rumah. Bahkan, anak muda bisa menghasilkan uang dari konten digital. Itu hal yang dulu mungkin sulit dibayangkan. Ekonomi digital tumbuh pesat, membuat banyak lapangan kerja baru yang lebih kreatif. Namun, di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tantangan ekonomi semakin nyata. Inflasi, kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan yang semakin tinggi, hingga sulitnya mencari pekerjaan adalah persoalan yang kita dengar hampir setiap hari. Banyak keluarga yang masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan ada yang harus berhemat lebih ketat karena harga barang terus naik, sementara tidak ikut bertambah. Ekonomi sekarang juga menghadapi tantangan global, krisis pangan, perubahan iklim, hingga perang di beberapa negara, memberi dampak besar pada harga minyak, gandum, dan komoditas lain. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya perang di negara lain dengan kehidupan kita di sini? Jawabannya sangat erat, karena kita hidup di dunia yang saling terhubung. Jika harga minyak dunia naik, ongkos transportasi di Indonesia ikut naik. Kalau bahan baku impor terganggu, maka harga barang di dalam negeri ikut melonjak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya pasrah menerima keadaan? Tidak. Sebagai generasi muda, kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya belajar mengelola uang saku dan tidak membiasakan diri menabung. Kita bisa mulai berpikir kreatif, memanfaatkan teknologi, bahkan mencoba peluang usaha kecil-kecilan. Ingatlah, ekonomi tidak hanya urusan pemerintah atau pengusaha besar. Ekonomi adalah urusan kita semua. Kita juga perlu belajar menumbuhkan sikap peduli. Saat ada teman atau tetangga yang kesulitan, kita bisa ikut membantu dengan cara sederhana. Contoh, gotong royong adalah kekuatan ekonomi bangsa sejak dulu. Kalau masyarakat saling mendukung, beban ekonomi terasa lebih ringan. Saya percaya Indonesia punya potensi besar. Sumber daya alam kita berlimpah. Generasi mudanya kreatif dan teknologi semakin maju. Tinggal bagaimana kita mengelola semua itu dengan bijaksana. Jika kita bisa menggabungkan kerja keras, inovasi, dan rasa kepedulian, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan bertahan, tapi juga bisa bangkit dan berkembang. Jadi, mari kita renungkan. Ekonomi bukan sekadar angka-angka di koran. Ekonomi adalah soal kehidupan. Bagaimana kita bisa hidup layak, saling mendukung, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Karena ekonomi sekarang ini bukan hanya cerita tentang hari ini, tapi juga tentang harapan masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.